Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan kelas ini. Yang terhormat Bapak Dr. Enjang Yusuf Ali MKom selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pembelajaran di SD. Baik teman-teman, di sini kami akan memaparkan materi mengenai implementasi teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran di SD. Nah, di sini perkenalkan kami dari kelompok 12. Di sini kami terdiri dari 2 orang, yaitu saya sendiri sama Sadia dengan NIM 2206747 dan rekan saya Diapus Kaulia dengan NIM 2206913. Nah, teman-teman, di sini kami membawakan topik pembahasan. Kami membawakan pembahasan 4 poin. Yang pertama mengenai definisi teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua implementasi TIK dalam pembelajaran di SD. Yang ketiga tantangan implementasi TIK dalam pembelajaran di sekolah dasar. Dan efektivitas pembelajaran berbasis TIK di sekolah dasar. Nah teman-teman, sebelum kita memahami lebih jauh mengenai implementasi TIK, kita terlebih dahulu harus mengetahui definisinya TIK itu seperti apa. Di sini saya membagi tiga definisi. Yang pertama, saya akan memaparkan terlebih dahulu mengenai definisi teknologi itu seperti apa. Teknologi menurut Webster Dictionary yang berasal dari bahasa Yunani, artinya teknologia, dapat diartikan sebagai sesuatu aktivitas tertentu yang berjalan secara sistematis. Jadi pada teknologi ini kita sebagai guru tentunya dapat dengan menggunakan teknologi dapat mempermudah kita sebagai guru untuk melaksanakan pembelajaran di kelas. Lalu untuk definisi teknologi informasi menurut D.B. Wahyudi pada tahun 1990. Jadi teknologi informasi ini mengarah pada hal-hal yang memang informan ini akan menyampaikan suatu informasi. Jadi untuk penyampaiannya, untuk pengiriman dan juga penyaluran informasi bisa menggunakan teknologi informasi. Lalu dengan teknologi informasi ini tentunya dapat membantu juga guru dalam pembelajaran sehingga materi pembelajaran dapat lebih cepat tersampaikan. Lalu untuk definisi teknologi komunikasi menurut Everett M. Rogers pada tahun 1986. Nah, untuk teknologi komunikasi ini mengarah pada hal-hal yang memang kurang lebihnya sama seperti informasi, tapi pada komunikasi ini adanya interaksi atau adanya pertukaran informasi. Jadi tidak hanya penyampaian dan juga penerimaan informasi, adanya pertukaran juga pada teknologi komunikasi ini. Dan juga pada teknologi komunikasi ini penyampaian informasinya pun lebih terarah dan individual, sehingga informan dapat lebih selektif akan penyampaian informasinya. Jadi untuk kesimpulannya, TIK merupakan teknologi atau alat yang dimana dapat mendukung dan membantu guru untuk mempermudah materi pembelajaran. Kurang lebih seperti itu. Lalu di sini tidak hanya definisi, saya juga sedikit mencontohkannya teman-teman mengenai TIK ini secara umum. Di sini contohnya pertama telepon seluler atau smartphone. Teman-teman yang belum membuka datanya boleh silakan ya. Kalau misalkan masih bingung dalam penyampaian saya. Untuk yang pertama telepon atau smartphone, yang dimana tentu saja telepon atau smartphone ini dapat digunakan untuk kita berkomunikasi. Tidak hanya berkomunikasi, pada telepon atau smartphone ini merupakan alat atau media yang dimana kita akan mendapatkan banyak informasi, entah itu informasi pengetahuan ataupun informasi yang lainnya. Lalu yang kedua ini ada televisi digital. Nah, kemungkinan untuk siswa ini televisi digital bisa menggunakannya ketika saat di rumah ya. Untuk televisi digital ini peserta didik bisa menerima suatu berita yang memang bersifat edukatif dan juga memang untuk penayangan pada televisi ini siswa harus didampingi atau diawasi secara langsung oleh orang tua. Lalu untuk email, kalau zaman dulu itu surat
surat ya yang memang pengirimannya melalui pos. Tapi untuk zaman sekarang kita bisa menggunakan surat elektronik yaitu email. Yang dimana pada email ini kita tidak hanya mengirimkan lewat secara teks saja, tapi bisa mengirimkan secara dokumen maupun file-file yang penting yang memang bersifat formal ataupun informal. Lalu teman-teman di sini ada aplikasi pesan instan atau sering kita sebut media sosial yang dimana contohnya seperti WhatsApp, Telegram, Instagram yang sering kita pakai. Tentunya aplikasi-aplikasi tersebut bisa digunakan kita sebagai penyaluran informasi, saling berkomunikasi, entah itu lewat video, audio maupun secara chat atau teks. Lalu untuk penggunaan media sosial ini memang kita sebagai guru harus bisa memberikan pengarahan yang memang lebih intens gitu ya kepada peserta didiknya supaya peserta didik tidak menggunakannya untuk hal-hal yang negatif. Lalu yang kelima ada platform konferensi video. Mungkin ketika kita pada tahun 2019 ya, ketika COVID, kita nggak asing lagi yang namanya Zoom, Google Meet atau Microsoft Teams, yang dimana platform tersebut kita gunakan apabila pembelajaran tidak bisa dilaksanakan secara tatap muka. Jadi pembelajaran dilaksanakan secara tatap maya. Meskipun tatap maya, guru juga memperhatikan murid-muridnya apakah penyampaian informasinya tersampaikan ataukah tidak. Tapi untuk platform online ini menurut saya kurang efektif dikarenakan dikarenakan peserta didik hanya mendengarkan saja, bukan secara langsung memperhatikan guru untuk penyampaian materinya. Nah, teman-teman di sini ada implementasi TIK dalam pembelajaran di SD. Untuk yang pertama, menggunakan aplikasi pembelajaran interaktif atau berbasis game. Betul sekali ya teman-teman, bahwasanya ketika kita mengimplementasikan satu pembelajaran yang memang di dalamnya kita menggunakan pembelajaran secara interaktif, adanya interaksi antara guru dan siswa atau adanya interaksi siswa dengan siswa, yang dimana pada pembelajaran interaktif ini akan mendorong atau merangsang siswa lebih antusias dalam belajar, lebih memperhatikan ketika penyampaian pembelajaran, dan juga mungkin lebih fokus ketika adanya interaksi dibandingkan tidak adanya interaksi seperti guru hanya metode ceramah saja. Dan juga berbasis game tentu juga ya bahwa berbasis game ini pembelajaran bisa lebih istilahnya itu enggak monoton. Siswa bisa lebih senang dan juga pembelajarannya pun dirasa lebih menyenangkan apabila ada gamesnya. Lalu untuk yang kedua, penggunaan alat komunikasi dan kolaborasi secara daring. Nah, tentu saja yang telah saya paparkan sebelumnya bahwasanya penggunaan alat komunikasi ini sangat berguna sekali untuk pembelajaran, untuk guru digunakan ketika penyampaian materi pelajaran. Dan juga dengan menggunakan alat komunikasi ini dapat membantu guru untuk adanya kolaborasi antara siswa dengan siswa maupun siswa dengan guru gitu ya, meskipun hanya melalui dalam jaringan atau daring. Lalu yang ketiga yaitu mengintegrasikan video dan multimedia. Nah, teman-teman, apabila seorang guru bisa mengintegrasikan video dan multimedia ini ke pembelajaran, maka secara langsung gitu ya, untuk materi yang akan disampaikannya pun kepada siswa tidak monoton dan juga tidak membosankan dikarenakan adanya video, adanya animasi, suara dan juga teks ya. Jadi tidak hanya sekedar seperti PowerPoint, mungkin ya kurang lebihnya PowerPoint kan ini tidak bentuk video, hanya visual saja. Nah, kemungkinan siswa bisa lebih boring apabila hanya melihat secara visual saja. Lalu untuk yang keempat, penguasaan guru dalam menggunakan fasilitas TIK. Nah, betul sekali bahwasanya apabila di sekolah memiliki beberapa fasilitas yang memang sangat memadai untuk diterapkan guru dalam pembelajaran, sangat disayangkan bahwasanya
bahwasanya jika guru tidak mempunyai penguasaan dalam fasilitas TIK yang disediakan oleh sekolah, di mana penguasaan guru untuk TIK ini memang sangat penting, tidak hanya bagi dirinya, tidak hanya bagi gurunya untuk mengasah kemampuan dan keterampilan dalam menggunakan TIK, tetapi guru juga bisa sedikit menyampaikan pemahamannya mengenai TIK ini seperti apa, lalu untuk penggunaannya mungkin bisa sedikit demi sedikit menyampaikan penggunaan TIK seperti apa. Tapi kita berfokus pada penguasaan gurunya terlebih dahulu, bagaimana gurunya bisa menggunakan atau mengoperasikan TIK secara maksimal. Lalu yang kelima ini ada ketepatan desain media yang digunakan seperti warna, suara, dan gambar yang ditampilkan dengan jelas. Untuk media pembelajaran yang memang berbasis TIK ini tentu saja guru harus sangat memperhatikan mengenai desain medianya, entah itu mulai dari suara, warna, dan juga gambar. Dikarenakan apabila semisalnya guru menayangkan sebuah video dan video tersebut mulai dari animasi dan juga teksnya itu tidak nyambung, maka untuk penyaluran pemahaman ke peserta didiknya itu tidak tersampaikan secara jelas gitu ya, dan memang istilahnya tuh nggak nyambung, nggak ada hubungannya antara si videonya, si animasinya dan juga teksnya. Jadi untuk ketepatan desain memang harus disesuaikan kembali lagi kepada penguasaan gurunya. Guru harus memahami mengenai pembuatan desain medianya seperti apa, dan apakah memang yang disantumkan oleh guru ini mulai dari audio penjelasan materinya sudah relate dengan penjelasan yang memang akan dibawakan, tema materi yang akan dibawakan dengan guru ataukah tidak. Memang betul sekali bahwasanya untuk desain media apabila ada kekeliruan atau sedikit tidak nyambung, tidak nyambung istilahnya itu, dari peserta didiknya pun akan sedikit protes, komplain gitu ya, ibu kenapa ini enggak sesuai antara ini. Jadi kan itu lebih ke personal diri kita harus punya rasa malu gitu ya apabila memang kita kurang menguasai atau kurang menyesuaikan dalam pembuatan desain media ini. Lalu untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu tantangan implementasi TIK dalam pembelajaran di sekolah dasar. Nah, di sini kelompok kami itu membagi menjadi 3 bagian ya, tantangan semua. Tantangan implementasi TIK pada guru, pada peserta didik, dan juga di sekolah. Nah, yang pertama yaitu tantangan implementasi TIK pada guru. Berdasarkan jurnal yang telah saya baca gitu ya, dan juga berdasarkan hasil pengamatan observasi wawancara kemarin di SD, yang pertama itu tantangan implementasi TIK pada guru. Yang pertama, kurangnya penguasaan teknologi pada guru. Nah, banyaknya guru yang kesulitan dalam mengoperasikan teknologi seperti laptop dan juga komputer. Lalu banyak juga guru yang kurang memanfaatkan adanya internet sebagai untuk sumber materi dan juga pembuatan media pembelajaran. Lalu kurangnya penguasaan teknologi ini juga dapat berkaitan dengan usia si gurunya juga ya rekan-rekan, karena biasanya itu guru yang sudah lanjut usia biasanya akan mengalami kesulitan dalam pengoperasian perangkat digital. Nah, hal ini akan berakibat dalam pembelajarannya, yang itu akan menjadi monoton dan juga kurang interaksi siswanya. Lalu yang kedua yaitu kesulitan dalam memilih media berbasis TIK yang tepat. Nah, dengan begitu banyaknya pilihan, adanya aplikasi, platform online, dan sebagainya gitu ya, terkadang guru itu merasa bingung apa yang kurang efektif untuk materi tersebut gitu, sehingga bisa saja guru tersebut kesulitan dalam memilih media, akhirnya akan salah dan juga berdampak pada pembelajarannya. Lalu yang ketiga yaitu kualitas media berbasis TIK kurang mendukung atau menarik. Nah, kualitas media di sini dapat dilihat dari konten yang disajikannya, apakah menarik atau tidak dan juga sesuai dengan kurikulum yang ada. Biasanya jika kualitas media yang kurang mendukung ini, maka akan berdampak juga negatif pada pembelajarannya gitu. Nah, yang keempat yaitu kurangnya kreativitas guru. Beberapa guru juga masih belum optimal dalam membuat media, dalam memanfaatkan teknologi ke dalam pembelajaran yang
lagi. Kebanyakan guru itu hanya menggunakan teknologi untuk mengganti pendekatan konvensional saja tanpa memaksimalkan fitur-fitur yang ada di teknologi tersebut. Lalu selanjutnya yaitu tantangan implementasi TIK pada siswa. Yang pertama, minimnya kemampuan literasi digital pada siswa. Nah, kurangnya pengetahuan siswa mengenai literasi digital ini sehingga siswa tidak mengetahui kebermanfaatan teknologi itu sendiri. Nah, jika siswa tidak mengetahui manfaat teknologi itu sendiri, bisa saja siswa dapat menyalahgunakan teknologi yang ada sehingga dapat terjadinya kurang pertanggungjawaban gitu ya. Lalu yang kedua yaitu kurangnya dorongan dan keinginan siswa untuk menggunakan teknologi. Peserta didik dapat menjadi tidak termotivasi jika mereka tidak memahami manfaat teknologi gitu dan merasa bosan dengan materi pembelajaran yang ada dan tidak memiliki dorongan dari guru atau lingkungan sekitar. Peserta didik juga tidak puas dengan cara penyampaian materi yang dapat berpikir bahwa pembelajaran berbasis teknologi ini sama saja seperti pembelajaran konvensional. Lalu yang ketiga yaitu penggunaan teknologi di kelas yang tidak digunakan dengan baik dapat mengganggu siswa. Nah, mengganggu siswa di sini itu maksudnya mengganggu fokus siswa ya rekan-rekan. Misalkan guru dalam penggunaan teknologi di kelas ini kurang menguasai atau kurang memanfaatkan fitur-fitur yang ada, maka si siswa ini dapat terpecah belah fokusnya seperti itu. Mungkin untuk solusi tantangan pada guru itu yang pertama, guru mengikuti lebih banyak pelatihan dan juga pendampingan dalam memilih serta penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Lalu yang kedua, harus menyusun materi pembelajaran yang berkualitas seperti video pembelajaran dan lain sebagainya agar siswa lebih mudah memahami materi. Lalu yang ketiga, untuk pemilihan media pembelajaran juga guru harus menyesuaikan dengan kebutuhan siswa dan juga gaya belajar siswa. Lalu yang keempat, penting juga untuk guru dalam memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam penguasaan teknologi sehingga dapat mengajarkan materi dengan efektif dan juga dapat menguatkan keterampilan literasi digital. Lalu untuk solusi tantangan implementasi TIK pada siswa yang pertama, ciptakan lingkungan belajar yang mendukung penggunaan teknologi dan menunjukkan relevansinya dengan materi. Lalu yang kedua, sekolah juga dapat mengadakan program pelatihan literasi digital pada siswa agar siswa ini tidak menyalahgunakan teknologi yang ada. Lalu yang ketiga itu, peserta didik juga harus menguatkan kompetensi literasi, berpikir kritis dan juga berkomunikasi. Selanjutnya, tantangan implementasi TIK di sekolah. Yang pertama yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang memadai. Nah, pada beberapa sekolah yang jauh dari pusat kota di daerah seperti di daerah yang terpencil, itu masih banyak sekolah yang sedikit sarana dan prasarananya sehingga dapat menghambat penggunaan teknologi pada pembelajaran. Lalu yang kedua, keterbatasan ekonomi. Banyak juga sekolah yang tidak memiliki dana yang cukup untuk membeli proyektor, komputer dan sebagainya. Dan juga keterbatasan ekonomi ini dapat dilihat juga dari adanya internet. Misalnya di sekolah itu tidak ada wifi, otomatis kan harus ada internet dari gurunya. Nah itu. Lalu yang ketiga itu jaringan atau sinyal internet. Nah, pada beberapa sekolah juga yang di daerah terpencil gitu ya, kebanyakan itu jaringan atau sinyal internet itu kurang mendukung sehingga dapat menghambat juga pada proses pembelajarannya. Karena apa? Karena biasanya yang menggunakan teknologi digital itu harus menggunakan internet yang stabil seperti itu. Lalu untuk solusinya yang pertama, fasilitas dan infrastruktur sekolah perlu ditingkatkan kembali dan didistribusikan secara merata agar tidak ada kesenjangan antara daerah kota dan juga daerah yang jauh dari pusat kota. Lalu yang kedua, solusi sementara untuk wilayah yang jauh dari akses internet gitu ya, maka sumber daya pendidikannya itu dapat juga diciptakan dengan penggunaan yang offline, misalnya dengan aplikasi yang offline, lalu menyediakan USB yang berisi konten-konten pembelajaran yang offline tentunya. Lalu yang selanjutnya itu efektivitas pembelajaran berbasis TIK di sekolah dasar. Nah di sini
kami mengambil 2 penelitian sebelumnya gitu ya. Yang pertama yaitu penelitian oleh Menteri Sutisna tahun 2020 pada subtema lingkungan tempat tinggalku di kelas 4A dan 4C SD Negeri Cimakpar 1 pada semester genap tahun pelajaran 2018 dan 2019. Nah, pada penelitian ini menyebutkan adanya perbedaan yang signifikan dalam hasil belajar antara siswa yang menggunakan media pembelajaran TIK dan juga siswa yang menggunakan dengan pembelajaran konvensional. Lalu penelitian yang selanjutnya yaitu dilakukan oleh Ermi Widianti dan kawan-kawan tahun 2022 menyebutkan bahwa pembelajaran dengan media berbasis TIK dalam pembelajaran di SDE Jambu Sari 2 dan juga SDE Jambu Sari 3, bahwa siswa memberikan respon yang sangat positif dalam pembelajaran dengan media berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Nah, dari observasi kemarin juga ya, wawancara kemarin juga ya, ternyata guru di SDN Penyingkiran 3 itu sudah sudah menerapkan teknologi dan juga dapat melihat hasilnya pada siswa, yakni adanya peningkatan hasil belajar dan juga interaksi siswa semakin meningkat. Oleh karena itu, dari penelitian-penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berbasis TIK mampu meningkatkan efektivitas pembelajaran di sekolah dasar, baik itu dari segi hasil belajar siswa, lalu kemudahan gurunya juga, dan juga peningkatan interaksi antar siswanya. Nah, hal itu juga dapat dilihat dari persentase ketuntasan belajar pada kelompok yang menggunakan TIK itu jauh lebih tinggi daripada yang menggunakan metode konvensional, dan juga respon siswa itu sangat positif, yakni meningkat interaksinya. Mungkin sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik teman-teman semuanya, untuk pemaparan materi kita cukupkan. Selanjutnya kita memasuki untuk berdiskusi. Silakan yang ingin ditanyakan boleh. Ada lagi nggak? Coba. Boleh. Baik. Sebelumnya perkenalkan saya Syafira dari kelas 9 yang sudah katakan tadi ya, terkait dengan teman-teman implementasi TIK pada guru ya. Nah, jika kalian diposisikan sebagai guru yang memberikan sibuk, terus pada saat kalian mengajar itu ternyata kurikulumnya baru saja diubah, dan di dalam kurikulum itu mengharuskan guru itu wajib menguasai atau harus bisa menguasai TIK ya. Nah, terus dalam kegiatan belajar mengajar ternyata peserta didik itu sangat antusias jika diberikan pembelajaran berbasis TIK. Nah, sedangkan kalian itu sebagai guru yang memberikan skill tidak menguasai namanya TIK. Mau belajar TIK pun kayak apa, nanti orang udah mau pensiun buat apa belajar gitu, sebentar lagi mau pensiun gitu ya. Nah, jika kalian dari posisi tersebut, apa yang akan kalian lakukan? Apa yang akan kalian lakukan? Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya apa ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah zamannya teknologi gitu. Nah, di dalam pembelajaran pun guru harus menyesuaikan gitu ya, harus menggunakan teknologi tersebut untuk pembuatan media dan sebagainya. Tetapi dari hal itu, saya sering menjumpai anak yang tidak bisa lepas dari handphonenya gitu. Ketika dilarang pun, anak-anak beralasan menggunakan HP-nya untuk belajar. Padahal lebih seringnya itu untuk main game, main TikTok, ataupun dan lainnya. Nah, pertanyaannya, apa yang bisa dilakukan orang tua dan guru untuk mengurangi kecanduan anak bermain HP? Karena tadi ya kebanyakan anak kan tidak lepas dari HP-nya ya. Dan ketika orang tua melarang pun anak itu malah tantrum gitu. Ya mungkin itu. Terima kasih atas pertanyaan. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Izin bertanya, saya Dela Fenia dengan kedua-dua anak. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai implementasi teknologi dan informasi dan komunikasi dalam pembelajaran face-to-face. Nah,
Menurut kalian, apakah penggunaan teknologi itu berpengaruh besar nggak untuk di sekolah gitu? Karena kita tahu bahwasanya tidak semua sekolah itu memadai untuk akses internet. Seperti yang tadi dijelaskan oleh teman-teman juga di tantangan implementasi TIK ada tentang jaringan atau sinyal internet. Nah, menurut kalian, apakah pembelajaran yang menggunakan teknologi itu akan lebih baik atau yang tidak menggunakan teknologi itu akan lebih baik juga? Jadi menurut kalian itu gimana? Apakah ya? Jadi penggunaan teknologi itu berpengaruh nggak sih untuk pembelajaran? Untuk apakah menyebabkan kognitif anak atau lain dan sebagainya? Siap, terima kasih atas pertanyaannya. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Jika tidak ada, kami minta waktu untuk berdiskusi. Sekian dari kelompok 12, kurang lebih mohon maaf. Kita pamit untuk diskusi. Oh ya, saya kembalikan ke kelompok 10. Oke teman-teman, di sini kami akan menjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan sama rekan-rekan. Untuk pertanyaan dia, menurut kalian penggunaan TIK di sekolah dasar kan tidak merata di seluruh Indonesia. Pada tantangan pun dijelaskan bahwasannya ada kendala dalam jaringan atau internet. Lalu bagaimana pandangan kita sebagai kelompok mengenai penggunaan TIK ini, apakah berpengaruh besar untuk anak atau tidak? Bisa saja anak yang tidak mendapatkan akses teknologi itu baik dalam pembelajarannya. Jadi apakah TIK ini dibutuhkan untuk di seluruh kelas atau tidak? Oke, jawabannya sebenarnya TIK ini hanya sebuah alat atau media pendukung saja ya sebenarnya. Jadi untuk mengukur keefektifan enggaknya penerapan TIK ini di suatu sekolah itu memang tidak bisa kita ukur secara yang signifikan ya, karena memang telah kita ketahui di sekolah-sekolah terdapat beberapa wilayah yang memang mulai dari fasilitas maupun jaringan beserta internetnya itu tidak memadai, bahkan tidak adanya jaringan internet dikarenakan sekolah tersebut istilahnya tuh sangat pelosok atau kecil. Nah, jadi mungkin penggunaan TIK ini efektif apabila memang apabila memang terdapat fasilitas yang lengkap dan ada gitu dari sekolahnya, maka penggunaannya pun akan lebih efektif. Kenapa efektif? Dikarenakan mulai dari penyaluran informasi pun akan guru ini tuh akan lebih terbantu dan juga lebih mudah dalam penyampaian informasinya. Jadi semisalkan apabila hanya menggunakan metode ceramah atau media konkret, memang media konkret ini bisa meningkatkan pemahaman siswa. Tapi untuk zaman sekarang gitu ya, dengan menggunakan TIK, pemahaman siswa itu bisa lebih sedikit meningkat dibandingkan media konvensional. Yang artinya seperti itu. Mungkin disesuaikan dengan daerah sekolahnya, wilayah sekolahnya itu ada di mana. Begitu. Ada kan Kalau misalkan dari aku sendiri betul tadi bahwasanya TIK ini hanya menjadi sebuah prasarana, karena tidak semua teknologi itu berdampak baik. Kalau misalkan di SD yang memang tidak memadai untuk adanya TIK, mungkin dari aku sendiri dan untuk gurunya, gitu ya, gurunya itu harus bisa memaksimalkan apa yang ada di daerah tersebut, gitu ya. Seperti pembelajaran itu disesuaikan dengan daerahnya. Gak mungkin kan kalau misalkan kita anak-anak teleskop itu seperti ini gitu, tapi kan gak ada di situ gambarnya atau gak ada alatnya di situ kan, gak mungkin gurunya juga Jermannya gitu kan. Kalau misalkan mengajarkan rumah, jadi harus disesuaikan dengan apa yang ada di daerahnya tersebut. Jadi teknologi ini memang membantu, cuma membantunya kita bisa mengolah atau memilahnya gitu. Yang mana materi yang bisa menggunakan TIK, karena tidak semuanya materi harus menggunakan TIK.
Jadi penguatannya mah kita menyesuaikan saja dan memang ada fasilitas memadai kita maksimalkan. Ada tambahan atau masukan dari yang lainnya? Cukup. Cukup. Dari mana tambahan? Oke, lanjut. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Lulu ya. Apa yang bisa dilakukan orang tua dan guru untuk mengurangi kecanduan anak dalam bermain handphone atau gadget? Karena kebanyakan anak tidak lepas dari handphone atau kecanduan ya, dan lebih sering digunakan untuk kegiatan yang kurang bermanfaat. Sebenarnya ini kalau dari segi orang tua terlebih dahulu ya dulu sebenarnya dari orang tua tuh harus bisa memberikan durasi atau waktu di mana anak ini menggunakan gadgetnya, misalkan di waktu pagi berapa jam, di waktu siang berapa jam. Jadi untuk penggunaan gadget ini tidak boleh apa ya istilahnya itu sok aja dipakai sepuasnya, mau kapanpun, mau jam berapapun. Itu sebenarnya tidak boleh ya, tidak diperkenankan untuk melakukan seperti itu dari orang tua. Dan untuk penggunaan gadgetnya pun kan ada di mana si PS itu membutuhkan gadget searching segala macamnya ya. Untuk menggunakan gadgetnya pun yang namanya anak SD mah ya, mau itu googling apapun dan memang terdapat hal-hal yang aneh, unik, menarik pasti diklik atau dilihat gitu ya. Takutnya ada hal-hal yang negatif atau tidak senonoh juga di dalam beberapa situs memang kita ketahui. Ya, jadi penggunaan gadget ini harus dalam pengawasan orang tua, didampingi bersama orang tuanya. Ini seperti apa dibantu sama orang tuanya, dan untuk penggunaannya pun bisa dikasih tutor istilahnya tuh. Dan penggunaannya gini, dan juga dikasih pengarahan penggunaan gadget ini tujuannya untuk apa, untuk seusia anak SD itu. Lalu untuk kecanduan ya, itu untuk orang tua. Lalu dalam segi guru, untuk segi guru sebenarnya handphone ini kan digunakan ketika sebenarnya banyak digunakan ketika di luar sekolah ya, tetapi ada beberapa sekolah yang mengharuskan yang memperbolehkan untuk peserta didiknya membawa handphone, dan mungkin hanya beberapa yang membawa dan hanya beberapa juga yang punyanya, peserta didik tidak semua. Jadi untuk pengawasan dari guru lebih ke apa ya? Itu kembali lagi kepada segi orang tua tadi. Untuk penggunaan handphone ini harus dibatasi. Misalnya pada jam istirahat, dari guru bisa menentukan durasi yang digunakan. Misalkan anak-anak istirahat misalnya 30 menit penggunaan handphone, sekian menit, 10 atau 15 menit, 15 menit seperti itu. Dan juga sebenarnya penggunaan handphone ketika di sekolah, guru tidak bisa secara langsung ya, harus mengecek satu persatu digunakan untuk apa si handphone tersebut oleh peserta didik. Mungkin itu kita bisa berkolaborasi atau berkomunikasi kepada orang tua, apakah penggunaan si handphone ini bisa bermanfaat dan digunakan dengan semestinya atau tidak. Jadi adanya komunikasi antara guru dan orang tua. Kurang lebihnya seperti itu, dan teman ya. Mungkin dari saya sendiri gitu ya, ada tambahan. Tadi kan sudah disampaikan oleh saya Salma bahwa untuk orang tua sendiri itu dapat menetapkan durasi ya. Nah, bisa juga selain menetapkan durasi, tapi orang tua juga bisa menetapkan juga waktu bebas teknologi. Misal waktu hari libur itu boleh menggunakan handphone, tapi tetap saja itu harus dibatas ya. Terus bisa juga misal ketika kumpul keluarga, jadi tidak boleh untuk menggunakan handphone gitu. Lalu selanjutnya mungkin dari orang tua sendiri dapat mengalihkan perhatian anak terhadap handphone itu sendiri dengan melakukan misal olahraga, mengajaknya bermain, atau mungkin jalan-jalan lah ibaratnya gitu, agar si fokus anak terhadap handphone itu berkurang ibaratnya. Lalu untuk dari guru sendiri juga mungkin lebih ke memantau perilaku anaknya sendiri gitu ya Teh, karena kan tentu saja dalam di sekolah itu kan nggak semuanya bawa handphone. Nah, tapi itu juga harus berkolaborasi dengan orang tua betul, dan juga dapat memantau perilaku anak secara langsung saat sekolah. Seperti itu. Ada yang mau menambahkan? Silakan. Cukup.
pertanyaan dari Indonesia. Pertanyaannya yaitu, jika kalian diposisikan sebagai guru yang hampir pensiun, terus pada saat kalian mengajar ternyata kurikulumnya itu baru saja diubah dan di dalam kurikulum itu mengharuskan guru untuk dapat menguasai TIK, dan kegiatan belajar mengajar ternyata anak-anak didik itu sangat antusias jika pembelajarannya itu berbasis TIK, sedangkan kalian sebagai guru yang hampir pensiun tidak menguasai yang namanya TIK. Mau belajar pun mungkin sudah telat gitu ya. Nah, apalagi jika kalian diposisikan sebagai guru yang hampir pensiun itu, apa yang akan kalian lakukan? Mungkin dari saya pribadi itu, caranya itu tetap ya bersikap terbuka terhadap zaman gitu ya. Mau gimana pun kan zaman sekarang itu udah banyak teknologi lah ibaratnya. Mau nggak mau kita juga harus terbuka pemikirannya gitu. Apalagi si siswa itu sangat antusias ketika pembelajaran TIK tersebut, seperti itu. Dan juga mungkin dapat juga dengan cara belajar secara bertahap, kayak mulai mengetahui dasar-dasarnya dulu deh gitu mengenai teknologi tersebut. Lalu bisa juga dengan tutor dengan guru muda gitu ya, yang seperti yang kita tahu guru muda itu kan biasanya lebih mengetahui teknologi sekarang. Jadi bisa juga tutor dengan guru muda tersebut, kayak ini gimana ya gitu, kalau misalnya mau menggunakan TIK di kelas tuh kayak gimana, atau misalkan masih kesulitan juga si gurunya dalam membuat media pembelajaran, bisa juga menurut saya itu membuat media pembelajaran itu oleh si guru muda tersebut, akan tetapi saat implementasinya itu oleh kitanya, seperti itu. Lalu mungkin jika TIK itu kan tentu saja tadi disesuaikan oleh daerahnya masing-masing. Jika emang di daerahnya itu kurang tersedia, mungkin dapat juga dikolaborasikan dengan pendekatan konvensional namun yang meningkatkan interaktif siswanya. Mungkin sekian teh. Apa ada tambahan dari yang lain? Boleh. Ini lebih ke penguasaan guru ya. Kalau misalkan udah pensiun, kalau misalkan nggak menguasai TIK seperti apa. Kalau misalkan dari beberapa solusi yang dia sampaikan masih belum dan susah gitu ya dari gurunya, dari guru tersebut bisa memanggil atau meminta pihak TIK, kan ada ya pihak TIK yang memang paham betul soal teknologi, soal apapun itu, jadi bisa berkolaborasi gitu ya. Pembuatan medianya pengen seperti ini, istilahnya menjoki gitu ya, menjoki bahan atau bahan ajar ataupun media pendukung TIK ini kepada ahli TIK. Oke, apa ada tambahan lagi dari yang lainnya? Mungkin untuk sekian saya kembalikan kepada saya sama. Baik teman-teman, alhamdulillah ya pemaparan materi dan juga diskusi telah selesai. Terima kasih untuk yang telah berpartisipasi aktif. Semoga ilmunya bermanfaat. Kami cukup. Kurang lebihnya mohon maaf ya apabila ada kekurangan.